Halo, selamat pagi. Pagi. Good morning. Good morning to. How are you today? Wonderful, amazing, God bless us. Mana ya ini? Ayo dibuka semua wajahnya biar kelihatan. Halo, ya Kinar, Yona, Joshua, Marcel, Tio, siapa lagi ya? Kak Maria dari sini. Halo Ricky, Eben. Udah mulai pagi. Selamat pagi. Ini baju apa ya. biar mimis TK. Oh iya. Semuanya tenang ya. Oke. Oh iya. Oh iya. Ya ini kan enggak tempat setrika ya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati bersama dengan anak-anak dari TK, SD dan SMP Aspek Surakarta. Bertemu kembali pada hari ini di acara 10 hari berdoa. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-9. Baik, kita akan memulai ibadah 10 hari berdoa kita. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Lagu Sion nomor 433. Inilah jamku berdoa. Lagu Sion 433. Inilah jamku berdoa, sungguh senanglah rasanya menyembah Allah Bapa-Ku dan nyatakan kehendak-Ku. Jika datang kesusahan dan berbagai pencobaan, senanglah selalu jiwaku pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa, memohon dengan percaya kepada Bapa di surga yang bersedia menjawabnya. Disuruhnya ku serahkan kepadanya semua susah, diberikannya penghiburan pada waktu ku berdoa. Inilah jamku berdoa untuk mendapat kekuatan sehingga di bukit Pisgah ku pandang ke negeri Tuhan. Dan bila aku tinggalkan dunia dan pergumulan bersama Tuhan di surga, ku tak lagi kan berdoa. Doa pembukaan dipimpin oleh Mr. Doni. Baik, kita berdoa.
Ya Tuhan, Allah kami luar biasa. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur oleh karena segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi ini Tuhan bangun kami dalam keadaan baik dan sehat, semangat untuk boleh Tuhan berbakti, untuk boleh Tuhan memuji Engkau, untuk boleh Tuhan mendengar firman-Mu, dan untuk boleh Tuhan membukakan segala pokok doa kami dalam 10 hari berdoa hari ke-9 ini. Berkati Tuhan seluruh anak-anak, Bapak Ibu gereja orang tua, khususnya Tuhan berkati pembicara kami, Miss Tami yang membawakan roti hidup. Bila yang disampaikan boleh menjadi berkat, motivasi, dan semangat kebaikan bagi semua yang mendengarnya. Mohon ampun Tuhan akan seluruh kami. Tuhan berkati seluruh jaringan internet, berkati Zoom, berkati komputer-komputer kami, berkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Tami. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Miss Tami. Halo, suara saya kedengaran? Siap. Suara saya kedengaran? Dengar, Miss. Dengar. Halo? Halo. Yes. Sudah kedengaran? Oke, sip, mantap. Kedengaran. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Oh, luar biasa, berarti suara saya kedengaran. Oke. Hari ini Miss Tani ingin membawakan sebuah renungan, judulnya yaitu apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Nah, pada hari ini ada ayat intinya, nanti dihafalkan ya atau dibaca ya nanti ya. Terdapat di kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Begini firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, sebelumnya Miss ada cerita, yaitu tentang seorang mahasiswa teologi dari Austria. Dia ditugaskan untuk menginjil atau menyebarkan kebenaran, menyebarkan berita kebenaran di negara Kenya. Pada hari pertama, pada hari kedua, tamunya itu hanya 20, 30, tetap cuma 30 toh. Hari berikutnya tetap 30. Hari berikutnya lagi 30. Pada saat hari keberapa, hari kelima, dia merasa frustasi, dia merasa putus asa. Kok tamunya kok cuma segini toh? Tamunya cuma 30. Nah, akhirnya dia frustasi. Tetapi apakah dia langsung putus asa, langsung aku menyerah? Enggak, dia berdoa. Setelah dia berdoa berjam-jam lamanya. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tuh pengen, aku pengen ada orang yang ingin mendengarkan firman-Mu, ada yang ingin mendengarkan kebenaran-Mu. Selama berjam-jam dia berdoa. Pokoknya selama apa yang dia inginkan itu diomongin semuanya kepada Tuhan. Setelah berdoa, dia merasa lega. Tetapi dia masih takut dan masih khawatir. Besok ada enggak ya tamu lagi? Apakah tamunya berkurang ataukah tamunya bertambah? Nah, keesokan harinya pada malam selanjutnya, ternyata Tuhan menjawab doa dari mahasiswa itu. Tamu yang datang itu lebih dari 30. Ternyata yang datang itu ratusan. 600 jiwa datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Di malam berikutnya juga bertambah. Di malam berikutnya lagi juga bertambah. Setelah seminarnya itu selesai, setelah firman Tuhan dikabarkan, ada 39 orang yang memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nah, di dalam cerita di sini, kita tuh ada pertanyaan pasti. Apakah pekerjaan yang saya lakukan ini, apakah ya seminar saya lakukan ini adalah berhasil karena kemampuan saya, atau berhasil karena kemampuan Tuhan? Nah, kalau kita sendiri yang merasakan,
aku bisa ternyata. Tanpa bantuan orang lain ternyata aku bisa. Salah. Enggak kayak gitu. Pada saat kamu bekerja sendiri tanpa meminta bantuan Tuhan, hasilnya cuma 30 yang datang, 30, 20 yang datang. Tetapi pada saat aku pengen tugas ini, pekerjaan ini, pengabaran ini orang-orang tahu. Dan aku pengen Tuhan juga ikut andil dalam pekerjaan ini. Dan hasilnya ratusan orang yang datang. Seperti yang cerita dari mahasiswa tadi dari Austria. Nah, berarti kalau dalam cerita di sini, Tuhan itu bekerja melalui kita. Kalau kita sendiri kita nggak bisa. Kalau kita bersama Tuhan, kita bisa. Dengan bantuan Tuhan, kita bisa. Nah, sama seperti kok bisa ya? Kok kekuatan Tuhan itu sepertinya ajaib luar biasa. Nah, sama seperti di kitab Efesus pasal 2 ayat 10, begini firman-Nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa dari Australia itu kan mengabarkan kebenaran. Yang Tuhan inginkan adalah aku beritakan. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan yang baik. Nah, dari itu, melalui bantuan Tuhan dan melalui bantuan Roh Kudus dari Tuhan, mahasiswa itu bisa melakukan pekerjaannya itu dengan baik. Nah, lalu ada pertanyaan. Bagaimana kita harus hidup agar Allah dapat melakukan pekerjaan ini melalui kita? Ada dua. Yaitu yang pertama, hidup di dalam Roh Kudus. Di dalam buku You Shall Receive Power halaman 286, begini katanya, sampai mereka menerima Roh, mereka tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Seperti tadi cerita mahasiswa tadi, kita nggak tahu kalau kita sendiri cuma 30, tapi kalau dengan Tuhan, ratusan sampai 800 orang itu bisa datang. Setelah kamu berdoa, setelah dia berdoa, ratusan kamu datang untuk mendengar firman Tuhan. Karena Roh Kudus juga ikut dalam pekerjaan itu. Yang kedua, hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Ia yang akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah akan dituntun oleh tangan ilahi. Nah, sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Enggak hanya kemampuan kita sendiri. Kita berserah, berdoa, lalu berusaha. Pasti Tuhan itu ikut andil dalam pekerjaan kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, lagi siswa-siswi di sekolah Advent, SD ataupun SMP maupun TK, kita kalau mau ulangan atau mau ulangan lah, mau bacain testing, kalau kita belajar sendiri, aku bisa kok, gak usah berdoa ngapain. Kalau aku belajar tanpa bantuan orang, aku bisa kok. Pas hari ulangannya, dapat 40. Terus kamu kecewa. Terus kamu merasa, loh aku udah belajar loh. Aku udah mengerahkan semua kemampuanku. Kenapa aku dapatnya cuma segini? Tapi kamu pada saat lihat temanmu, kok dapat 80? Kok dapat 90? Rahasianya apa sih? Kamu kok bisa dapat 80? Kayaknya belajarmu biasa-biasa aja deh. Nah, pasti ya, bukan pasti. Temanmu berkata seperti ini. Oh, aku kemarin belajar kok. Sebelum belajar aku berdoa.
sesudah belajar aku berdoa. Karena apa? Aku tahu kok kemampuanku pasti belum maksimal. Karena itu aku minta tolong sama Tuhan. Dan minta tolong, aku juga berusaha. Hasilnya dapat 80. Nah, kalau kita berserah sepenuhnya tanpa terasa, tanpa paksaan kepada Tuhan itu pasti kok masuk ke dalam jiwa, masuk dalam pikiran untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik kepada kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya tadi di mahasiswa yang melakukan perjalanannya ke Kenya untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan. Nah, pada saat ini apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi, yaitu kita itu melakukan pekerjaan jangan dengan kemampuan kita sendiri, tapi mintalah bantuan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membantu kita di dalam setiap apa yang kita butuhkan. Walaupun dengan kegagalan dulu, walaupun harus dengan nilai yang jelek dulu, ataupun hasil yang tidak baik dulu, tetapi pada saat kita berusaha kepada Tuhan, kita bisa. Tuhan bantu kita melakukan pekerjaan yang baik di mata Dia. Dan kita sebagai umat Tuhan selalu berserah kepada Tuhan, selalu mengimani apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan katakan. Begitu dari renungan yang bisa Miss sampaikan untuk semua anak-anak. Semoga di firman ini bisa membuat kita semakin setia kepada Tuhan dan bisa untuk motivasi kita sebagai siswa-siswi SD Advent maupun TK Advent maupun SMP Advent untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Miss Tami yang sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Pelajaran bagi kita harus mengandalkan Tuhan dan mengundang Tuhan hadir di hati kita supaya kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan doa syafaat. Doa akan dipimpin oleh Mem Dina. Doa syafaat akan dipimpin oleh Mem Dina. Kepada Mem Dina, waktu kami persilahkan. Doni? Mem Dina? Baiklah, Mem Dina mungkin belum on. Mem Dina akan pimpin dalam doa syafaat ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita tunduk kepala, tangan dilipat, tunduk kepala, tutup mata. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan selalu mengandalkan Tuhan untuk boleh bekerja melalui kami. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata karena Tuhan menyertai kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk orang tua murid kami, baik dari TK, SD maupun SMP Advent Surakarta. Tolong memberkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh selalu sehat selamat di tengah virus corona yang telah melanda dunia kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami semua Tuhan, dari TK, SD, dan SMP Advent Surakarta. Berkati mereka semua Tuhan, supaya mereka boleh selalu sehat. Berkati supaya mereka pun juga boleh selalu siap untuk belajar melalui pembelajaran jarak jauh yang kami adakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tolong memberkati pembangunan sekolah kami yang baru. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan segala sesuatunya.
Kiranya Tuhan menyiapkan dana, mempersiapkan segala yang diperlukan dengan cukup bahkan berkelimpahan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan firman-Mu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Papa untuk berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami sampai pada hari ini. Tolong Tuhan memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah kedamaian, berikanlah berkat-Mu, berikanlah juga Tuhan kepada para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, inilah doa permohonan kami kepadamu. Doa yang singkat dan tiada sempurna ini, kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan boleh mengabulkannya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup dengan lagu Sion nomor 244. Lagu Sion nomor 244, Hiduplah dalam Aku. Lagu Sion nomor 244, Hiduplah dalam Aku. Hiduplah dalam aku. Sudah? Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala masalahku. Hiduplah dalam aku, tuntunlah jalanku, agar kemuliaan-Mu nyata dalam aku. Hatiku aku serahkan, dosa dihapuskan, hadirat-Mu nyatakan dalam aku Tuhan. Mulai sekarang ya Tuhan, padamu ku berserah. Dunia aku tinggalkan agar dapat surga. Diriku aku serahkan turut kehendak-Mu. Sedia melakukan segala perintah-Mu. Aku takkan melawan ataupun mengeluh, karena Engkau menuntun di dalam kasih-Mu. Sekarang aku menunggu panggilan-Mu Tuhan. Kemana Engkau suruh, ke sana ku jalan. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Kiranya kehendak-Mu jadi dalam aku. Baik, anak-anak, Bapak Ibu Guru, dan juga orang tua, kita berdoa. Terima kasih Bapak buat segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala perkenanan-Mu. Engkau melahirkan kami Tuhan yang tak layak ini untuk boleh Tuhan berbakti dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan apa yang telah kami laksanakan ini dari memuji Engkau, melanggar firman-Mu, dan juga berdoa, boleh Tuhan semakin mendekatkan diri kami pada Engkau. Mempertebal iman percaya kami pada Engkau Tuhan, khususnya di tengah masa pandemi yang sulit ini.
Berkati Tuhan sepanjang hari ini, khususnya bagi anak-anak. Tuhan berkati Tuhan di dalam kami belajar, dalam anak-anak belajar, menerima pembelajaran karakter, kerohanian, pengetahuan dan juga keterampilan dari Bapak Ibu Guru. Tuhan berkati anak-anak dengan kesemangat. Tuhan berkati anak-anak dengan segala fasilitas internet, gadget, dan semua yang mendukung sehingga proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Nanti juga Tuhan untuk Bapak Ibu Guru, untuk boleh Tuhan melayani Engkau, melayani anak dengan baik, memberikan menu pembelajaran terbaik bagi anak-anak Tuhan. Masih Bapak, kami juga berdoa buat orang tua, Tuhan berkati di dalam usaha pekerjaannya hari ini Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, damai sejahtera sukacita berkat berlimpah, menaungi kami semua. Ampuni kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati. Terima kasih anak-anak semuanya dari TK, SD, dan SMP Advent Surakarta. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang bekerja dari rumah maupun dari sekolah. Ibadah kita pada pagi hari ini selesai. Sampai berjumpa besok pagi di ibadah 10 hari yang terakhir. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.